Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Waalaikumsalam. TVNO Lingi Official yang dirahmati Allah, berjumpa kembali di edisi Mampir Ngumbi. Alhamdulillah pada hari ini teman-teman dari tim Mampir Ngumbi berkesempatan untuk silaturahmi di kediaman Yai Ali Romzi, dan kita sempatkan untuk mampir ngumbi di sini bersama dengan beliau. Beliau adalah Ketua PC LBMNU atau Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama di Kabupaten Blitar periode 2012-2017 dan juga 2018 hingga 2022 kemarin, dan juga anggota LBMNU PWNU Jawa Timur di bidang koordinator bidang wakiyah. Kita alhamdulillah punya kesempatan bisa nyelani di kesibukan-kesibukan beliau yang padat dan bersilaturahmi untuk mampir ngumbi, mengicip dari wadah ilmu pengetahuan dan juga tentunya kita mengalap berkah bersama. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih sekali loh Yai, kita diberi Oke, kesempatan untuk bisa mampir ngombe sama-sama. di dalam Siap-siap. di Cuman dalam adanya ngombinya hanya ini. Kopi dan jus jus. tidak bermerek, Mas. Ya. Ini tidak bermerek merupakan pertanda. Nanti silahkan yang mau endorse ya kita persilahkan. Baik, pada kali ini kebetulan karena beliau adalah pengurus dan penggiat LBMNU, tidak hanya di cabang namun juga hingga ke PBNU, kita akan membahas tentang lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama. Sebelumnya saya ingin mengutip jurnal internasional. Ini saya ambil dari Al-Irfan, Journal of Arabic Literature and Islamic Studies, volume 4. Ini tentang pengaruh fatwa lembaga Basul Masail NU terhadap pembangunan hukum nasional. Ketika saya ngulik-ngulik tentang jurnal internasional, ternyata tidak sedikit juga yang membahas tentang Basul Masail di Nahdlatul Ulama. Di sini disebutkan bahwa dinamika hukum di Indonesia itu mengacu ada tiga hal. Yang pertama nilai agama, budaya, tradisi lokal, dan juga kode-kode hukum warisan nasional. Nah, tiga komponen hukum yang terjadi adalah hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam. Nah, keberagaman masyarakat di Indonesia ini menjadikan rujukan ketiga sumber hukum tersebut jadi landasannya untuk aturan-aturan hukum dengan fungsi untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, dalam pembentukan hukum ini tidak hanya hukum adat dan juga yang lain, tapi juga hukum Islam di sini dijadikan acuan. Kalau yang resmi dari pemerintah yang urusan berfatwa ada MUI, namun juga ada dari lembaga dan juga organisasi sosial kemasyarakatan. Di antaranya yang ada di organisasi Nahdlatul Ulama ini adalah lembaga Basul Masal yang jadi rujukan. Meskipun bukan resmi, tapi ini menjadi rujukan karena Nahdlatul Ulama termasuk organisasi terbesar di Indonesia. Dan kebetulan kita bersama dengan beliau, ini kita akan bahas tentang LBMNU. Ya, Oke, siap-siap. ya. Dalam perjalanan lembaga Basul Masail ini tentunya eh, menjadi sebuah lembaga atau forum di mana diskusi terutama para alim-alim dalam menentukan permasalahan masyarakat. Kita ketahui NU ini organisasi terbesar Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Ah, dalam perjalanan Basul Masail ini ya, Oke. tentunya para kiai-kiai ini berkumpul bersama membahas diskursus masalah ini. Urgenitas dari Basul Masail ini untuk masyarakat awam tentunya nopo mawon. Oke. Terima kasih Mas Adi atas kedatangan panjenengan beserta tim. Semoga pertemuan kita kali ini membawa manfaat lil Islam wal Muslimin. Amin, amin. Terkait urgensitas Basul Masail untuk masyarakat secara umum, kita tahu bahwa LBM, Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama, itu bagian daripada lembaga yang ada di Jamiah Nahdlatul Ulama. Urgensitas daripada lembaga Basul Masail ini karena memang
Lembaga Bahsul Masail atau lebih kita kenal dengan LBM itu satu-satunya lembaga yang memang punya tugas untuk memberikan pencerahan kepada warga Nahdien khususnya dan pada umumnya semua masyarakat kaum muslimin wal muslimat terkait dengan apapun sisi-sisi kehidupan yang ada di tengah masyarakat yang perlu ada kejelasan dari segi hukumnya. Sehingga misalkan di masyarakat itu terjadi kalau seperti sekarang ya ini menjelang Pilpres itu ada gejolak apa, ini untuk eh, status hukum sehingga masyarakat ini tercerahkan, maka LBM lah yang kemudian membahas peristiwa, membahas sebuah kenyataan yang terjadi di masyarakat ditinjau dari segi hukumnya. Dulu pernah menjelang Pilpres pilihan-pilihan itu sampai kemudian ketika ada salah satu calon misalkan dari kalangan perempuan, ini kemudian LBM di situ membahas bagaimanakah hukumnya mengangkat seorang pemimpin dari kalangan wanita itu, sehingga di dalam Bahsul Masail itu kan dari dari Bahsul Masail kan memang membahas masalah-masalah urgen yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu. Eh, Satu sisi lagi sebagai urgensitas eh, lembaga ini adalah bukan hanya membahas isu-isu terkini, tapi termasuk membahas juga bagaimana tata cara ibadah masyarakat ini sudah benar atau belum itu. Terus juga pernah juga membahas apa namanya membahas adat istiadat atau apa kayak itu loh, biasanya kalau musim-musim apa itu di Laut Selatan itu biasanya membuang makanan larung saji. larung-larung saji itu kan sebenarnya itu adalah adat yang perlu disikapi. Bagaimanakah Islam menyikapi semuanya itu, sehingga dengan adanya Bahsul Masail ini nanti masyarakat akan tahu mungkin dari tradisi atau kebudayaan ini bagaimana sikap kita, apakah kebudayaan ini diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Kalau tidak diperbolehkan, kemudian bagaimana caranya menyikapi kebudayaan yang semacam itu. Seperti itu. Sehingga sangat penting sekali keberadaan LBM ini. Gitu, Mas. Eh, kita sering mendengar kalau orang awam mengatakan bahwa LBM, kalau acara LBM itu merupakan ajang debat. Ya, Nah, debat di sini adu argumen dan sebagainya. Berarti ini kan sebenarnya istilah debat ini kan kita mengenal banyak gitu. yeah. Di di pemerintahan, kemudian juga di kalangan akademisi, bahkan anak SMP, SMA itu sudah sering kalau ada debat-debat. Tapi khususnya yang didebatkan di Basul Masa ini termasuk ngeri kan, ini adalah hukum yang Yeah. itu nanti Ya, membawa betul. konsekuensi di akhirat. Selain kalau di LBM itu selain juga untuk sarana untuk memecahkan masalah khususnya di antara kalangan para akademisi di situ, di Yeah. alumni pondok pesantren dan juga para kiai, selain digunakan untuk ajang merumuskan hukum, digunakan untuk apa mawon ya biasanya LBM. eh itu ya banyak sebenarnya. Jadi dari para peserta yang hadir pun akan sangat eh, mendapatkan kemanfaatan yang besar ya. Baik itu dari sisi paham atau tidak paham, sebenarnya itu sangat sangat bermanfaat. Karena begini, satu
yang jelas dalam pelaksanaan Basul Masail itu adalah bagian daripada majelis ilmu. Kita tahu Nabi dalam salah satu hadisnya bersabda, man salaka thoriqon yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqon ilal jannah. Barang siapa masih menempuh salaka thoriqon, menempuh jalan atau suluk torekoh begitu, cuman torekohnya bukan torekoh A si A, torekoh B bukan, tapi torekohnya adalah torekoh yaltamisu bihi ilman, dalam rangka mencari ilmu, maka janji sebagaimana janji yang disampaikan oleh junjungan kita, sahalallahu lahu bihi thoriqon ilal jannah, maka Allah akan memudahkan orang yang masih mau menempuh mencari ilmu ini, akan dimudahkan jalan menuju surga. Itu pertama, sehingga siapapun yang hadir akan sangat bermanfaat, minimal mendapatkan pahala gitu. Meskipun tidak paham dengan permasalahannya. Karena memang apalagi di dalam pelaksanaan Basul Masail itu tidak semuanya paham. Tidak semuanya paham. Biasanya yang paham itu ya mereka-mereka yang memang menguasai betul. Kalau masyarakat umum itu biasanya yang ditunggu daripada hasil Basul Masail itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjadi ajang untuk mengasah otak. Mengasah otak, kemudian jajal keberanian. Jajal lawak. Jajal lawak itu. Jajal lawak itu itu sangat sekali ya, sangat bermanfaat sekali di situ. Karena apa? Karena mau tidak mau ilmu itu memang harus di cross check. Ilmu itu, sebuah pemikiran, sebuah pemahaman itu harus diuji. Tidak bisa kemudian pemahaman itu berdiri sendiri, ini menurut saya, tidak bisa begitu. Tapi harus diuji dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Apalagi di dalam Basul Masail itu pasti para peserta yang hadir itu kan mereka di rumah sudah membawa amunisi namanya. Nanti amunisi itu ada yang amunisi termasuk senjata pamungkas. Itu. Jadi ketika membahas apa itu kan para peserta mencari dulu dari berbagai macam referensi, kemudian diadu di event Basul Masail itu. Itu yang kedua, sehingga pertama tadi itu menghadiri majelis ilmu, yang kedua adalah jajalawak, kemudian ajang silaturahim, lalu yang ketiga belajar menghargai pendapat orang lain. Karena nanti seseru apapun perdebatan yang terjadi, apabila itu sudah diputuskan oleh Dewan Musyawarah, kemudian sudah difatihai oleh Dewan Musyawarah, maka semua yang hadir bagaimana bertanggung jawab mempertahankan hasil keputusan itu. Entah itu sesuai dengan jawaban yang bersangkutan apa tidak, itu pentingnya juga di situ. Kenapa? Dikarenakan biar kita itu orang kalau ahli Basul Masail, dia akan sangat menerima perbedaan. Apalagi itu urusan fikih. Urusan fikih itu urusan furu'iyah. Urusan furu'iyah itu kan kita tahu kalau di dalam fikih kita punya 4 imam. Mulai dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dan ini kita akui semua. Sehingga nanti ketika kita dihadapkan pada sebuah perbedaan, oke, kita misalkan bersikukuh dengan pendapat kita, kemudian lawan debat kita juga bersikukuh dengan pendapatnya,
maka ketika nanti telah diputuskan oleh Dewan Musyawarah yang menjadi hasil keputusan dari Basul Masail itu, maka semuanya akan menerima di situ. Jadi apapun rokoknya tetap jatuh di asbak yang sama. Betul, ya. Betul seperti itu. Oke. Ya. Saya mau menyampaikan data dari Kemendagri bahwa jumlah ormas organisasi masyarakat Islam di Indonesia itu berjumlah ada 431.465. Betapa banyaknya Apa itu? organisasi Oh, masyarakat ya. Di antaranya ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah dan sebagainya. iya, iya. Nah, di antara itu organisasi kemasyarakatan yang terbesar adalah NU. Nah, saya ingin menyampaikan survei dari Poltreking Indonesia Oktober tahun 2021 bahwa basis masa Nahdlatul Ulama ini sangat besar. Terdapat 41,9% responden untuk survei ini secara terbuka menyampaikan terafiliasi dan merasa sebagai Nahdliyin secara kultural. Artinya ada 80 sampai 90 juta pemilih yang terangkum di DPT, daftar pemilih tetap ini, yang kurang lebih sebanyak 200 juta. Bahkan Yai Yahya Stakuf, Ketum PBNU ini pernah mengklaim, menyampaikan beliau bahwa 59,2% dari penduduk Muslim Indonesia ini adalah warga Nahdlatul Ulama. Berarti penting bagi organisasi kita ini untuk juga sebagai tempat solusi penyelesaian masalah kita Ya, semuanya. betul, betul. Nah, dan saya ingin menyampaikan juga dari permasalahan ternyata tidak hanya sampai di situ, yang rumit kemudian harus diselesaikan LBM. Saya ngambil dari Alfara Research Center, ini pernah menyampaikan di suatu konferensi pers bahwa diambil sampel 10 kota besar ya. Ini 58,8% warga perkotaan ini mengaku Nahdliyah. Jadi kalau ada dulu klaim Nahdliyin itu di pedesaan yang banyak. Ternyata 58,8% warga muslim di perkotaan itu mengaku Nahdliyah. Dan uniknya lagi, dari hasil survei itu ada 30,2% muslim kota mengaku tidak memiliki kedekatan dengan organisasi Islam manapun. Jadi ada yang dengan Muhammadiyah 9,2, Persis 0,7, LDII 0,3, HTI 0,2 masih ada. Kemudian ormas lainnya 0,4. Tapi uniknya 30,2 ini tidak mengaku tidak dekat dengan yang manapun. Nah, dan yang tidak kalah menarik di sini, tim survei juga menanyakan ke responden muslim kota itu apakah mereka mempraktekkan ritual seperti tahlilan, maulidan, kunut subuh, ziarah, dan berapa rakaat mereka melakukan tarawih. Mayoritas muslim perkotaan itu mempraktekkan ritual keagamaan seperti tahlilan. Itu 81%. Biasanya kita mengira masyarakat kota itu gak senang tahlilan. Enggak, 81%. Ternyata juga ya, senang juga. 89,2 kunut subuh. Kemudian 77,3 ini mauludannya 89, kemudian untuk kunut subuhnya 77,3. Namun untuk ziarah kubur hanya 48,7. Mungkin karena jauh dari rumah. Maklum masyarakat kota. Nah, yang menarik meskipun mayoritas menjalankan ritual Nahdliyin, tapi muslim kota itu memilih sholat tarawihnya 11 rakaat. Ini 11 rakaat 64,8, kemudian yang 23 35,2. Kenapa? Ketika ditanya karena merasa capek bekerja dan tidak punya waktu. Jadi muslim di kota seperti itu. Nah, artinya dengan banyaknya sekarang di musim perkotaan afiliasi kepada Nahdlatul Ulama, ini tidak sedikit juga peran dari lembaga Basul Masail ketika menyelesaikan permasalahan ini, hasilnya sangat mudah diterima dan juga menjadi rujukan. Kalau dulu bingung, sekarang apalagi dengan perkembangan teknologi yang maju, cukup WA saja nanti sudah dirumuskan. Dan menjamurnya juga komunitas-komunitas ini sampai ke tingkat MBC. Nah, tentunya komunitas pecinta-pecinta ilmu ini yang terangkum dalam LBM
yang bisa merumuskan hasilnya sampai diminati, terutama di masyarakat pertokoan, tidak hanya di pedesaan yang jelas nyata, itu tentunya membawa konsekuensi banyak problematika juga. Nggih. Yang paling bawah di tingkat kecamatan MBC, kemudian tingkat PC. Sejauh pemandangan panjenengan dan juga selama ini datang ke majelis-majelis ketika ada Basul Majelis itu, apa saja yang problematika kita ketika Basul Majelis di MBC dan PC? Dalam teknisnya, kalau masalahnya jelas dirumuskan, tapi problematika yang menjadi tantangan teman-teman di MBC dan juga PC LBM ini apa mawon ini? Selama ini yang Ya, saya rasakan ya, problem yang paling membuat membuat perjalanan Basul Masail itu nanti bisa terseok-seok. Itu problem yang paling urgent itu adalah para artis. Artis itu adalah para anggota-anggota yang menguasai Basul Masail itu sendiri. Kenapa? Dikarenakan untuk kegiatan Basul Masail ini memang diperlukan orang-orang yang menguasai dalam keilmuan, utamanya kitab kuning, yang di situ kaitannya dengan kitab-kitab yang khususnya membahas tentang fikih. Kita tahu bahwa untuk saya akan tahu betul problemnya apa di Basul Masail itu, mulai dari tingkat ranting MWC, kemudian PC, lalu wilayah sampai dengan PB. Kalau di PB itu karena memang sudah skopnya nasional, maka itu untuk mencari tokoh-tokoh mubahisin istilahnya yang mau membahas itu tidak begitu sulit. Nanti level bawahnya di tingkat Nahdlatul Ulama wilayah, taruhlah kalau di sini adalah wilayah Jawa Timur yang diikuti oleh PC seluruh Jawa Timur, itu masih banyak. Kemudian di tingkat PC seperti PCNU Kabupaten Blitar, ini alhamdulillah masih cukup banyak. Apalagi tokoh-tokoh di Kabupaten Blitar itu levelnya bukan hanya di level kabupaten saja. Jadi tokoh-tokoh Basul Masail di Kabupaten Blitar itu kan pertama ada Yai Ardani, kemudian ada Yai Azizi yang baru saja meninggal, kemudian ada Yai Fauzi. Itu tokoh-tokoh ini bukan hanya tokoh Basul Masail sekupnya Kabupaten Blitar, tapi itu sudah menasional, sehingga kita syukuri punya tokoh-tokoh itu. Yang mulai problem ini sangat kentara yaitu di level PCNU, karena kita ingin mencari artis, mencari mubahisin yang siap membahas itu sudah cukup sulit, karena tidak, kan selama ini orang itu bisa Basul Masail itu ya memang harus mempelajari mulai dari ilmu bagaimana tata cara membaca kitab kuning, lalu mempelajari fikih. Fikih itu yang jelimetnya bukan main, itu tidak bisa hanya ditempuh dalam kurun waktu yang singkat, sehingga sulitnya di situ. Apalagi kalau itu di level di bawahnya MWC, yaitu ranting. Itu sehingga misalkan untuk di MWC Welingi ya, untuk di MWC Welingi ini alhamdulillah kegiatan LBM luar biasa, karena masih banyak alumni-alumni pondok pesantren yang sudah mampu dan yang belum mampu ini mau belajar, meskipun mereka sudah berkeluarga, sudah lama keluar dari pondok, sudah pulang di rumah, sudah berjuang di masyarakatnya masing-masing, tapi alhamdulillah
masih semangat untuk meningkatkan keilmuan di dalam bidang Bahsul Masail ini. Kalau yang di ranting ini lebih sulit lagi. Ini saya yakin sebagaimana yang ada di Wulingi, kegiatan LPM yang ada di Wulingi itu di MWC yang lain itu sudah sulit mencari tandingannya. Karena memang ya mungkin kalau untuk mencari para hadirin, mencari samiin setia, ya, mencari muhibin insya Allah mudah. Yang sulit itu adalah mencari artis-artisnya, mubahisinnya itu problemnya. Kemudian yang kedua, problemnya itu adalah kurangnya sosialisasi. Sehingga apa yang dihasilkan di dalam Bahsul Masail itu kurang kurang memasyarakat itu. Eh, karena memang kemampuan para mubahisin, orang-orang yang bahas itu memang kemampuannya ya membahas, memutuskan, sementara bagian yang siapa publikasi, kemudian siapa yang kemudian menyebarkan di akar rumput, itu kan butuh tenaga lain. Dan ini juga menurut saya menjadi problem yang semestinya harus segera diatasi agar keputusan Bahsul Masail itu tidak hanya dirasakan oleh yang hadir saja. Sehingga maka media saya kira sangat penting di dalam masalah ini sebagai fasilitas untuk publikasi hasil daripada Bahsul Masail ini, Mas. Itu. Sebagai informasi kepada seluruh pemirsa bahwa di MBC NU Wulingi ini kegiatan Bahsul Masail diselenggarakan setiap malam Ahad. Setiap malam, tidak hanya selapan sekali, tapi setiap malam Ahad dengan puncaknya 1 sekali yang membahas permasalahan yang sangat penting atau bendolannya. Kemudian saya juga mendengar bocoran nanti depan bahwa di setiap Lailatul Ijtima di ranting-ranting ini hasilnya harus disosialisasikan juga. Dan nanti mungkin ada beberapa ranting juga yang sudah siap untuk membuat buletin-buletin nanti sebagai media untuk penyebarannya bersamanya. Nah, sebagai banyak masyarakat awam itu menilai lembaga Bahsul Masail ini kan tingkatannya adalah penyelenggaranya para kiai, para alim, melihat mau mendekat saja mungkin kan ngeri ya. Akhirnya hanya hadir. Nah, mungkin belum keterlibatannya itu belum tahu sebenarnya. Mulai persiapannya itu seperti apa aja yang harus dibutuhkan dalam sebuah penyelenggaraan Bahsul Masail itu ya. Mungkin Yai bisa menyampaikan agar masyarakat awam nanti juga bisa ikut hangayu bagyo atau ikut mempersiapkan juga dalam sebuah acara Bahsul Masail itu apa saja yang harus disiapkan sebenarnya. Jadi memang karena event Bahsul Masail itu event yang sangat membutuhkan banyak orang, sehingga jauh-jauh hari persiapan itu sudah dilakukan. Kan pertama begini, Mas. Setiap ada event Bahsul Masail itu jauh-jauh hari sudah ada panitia. Panitia ini adalah dalam rangka bertanggung jawab karena yang namanya Bahsul Masail membahas masalah atau cari-cari masalah. Jadi kalau tidak punya masalah, ya itu malah mumet. Jadi harus punya masalah. Kalau itu nanti dicari, ada masalah apa, ada problem apa, kemudian biasanya itu permasalahan yang akan dibahas itu kan Bahsul Masail untuk di tingkat kan macam-macam ya. Ada Bahsul Masail itu memang yang mengadakan Jamiah Nahdlatul Ulama dengan semua tingkatannya. Kemudian ada yang pondok-pondok pesantren itu biasanya sebelum pelaksanaan itu menyebarkan permintaan masalah.
Jadi siapa yang punya masalah tolong disampaikan kepada panitia. Lalu masalah-masalah yang masuk itu kemudian diseleksi mana kira-kira yang mungkin ini sesuai dengan konteks yang sedang terjadi atau yang sangat penting untuk masyarakat umum. Nah, setelah permasalahan itu sudah diseleksi, maka oleh panitia ini dibukukan soal ya masalah ini lalu disebarkan kepada pertama itu kepada para mubahisin, kemudian masyarakat secara umum bahwa nanti pelaksanaan Basul Masail taruhlah di kecamatan di MWC Wlingi itu masalahnya ini. Itu untuk persiapannya. Lalu pada saat pelaksanaan itu pertama Basul Masail itu harus dipimpin oleh seorang moderator. Nah, moderator ini yang kemudian bertugas mengatur jalannya Basul Masail. Nanti kalau tidak ada moderatornya, niku pasti ruwet. Debatnya menjadi debat kusir itu nanti. Siapa yang paling keras suaranya dia yang menang. Kalau tidak ada moderator. Jadi moderator itu kemudian dalam menjalankan tugas menawarkan siapa dari peserta yang ingin menjawab permasalahan yang sudah ini peserta ini minimal 1 minggu. Jadi sebelum Basul Masail itu peserta-peserta sudah menerima soalnya, dia menyiapkan jawaban dari permasalahan itu 1 minggu. Sehingga dalam event pelaksanaan Basul Masail itu para mubahisin itu sudah siap dengan jawaban masing-masing untuk kemudian diadu dengan pendapat lain. Itu yang mengatur adalah moderator. Nah, setelah kemudian peserta menyampaikan jawabannya, lalu kemudian moderator mengambil kesimpulan dari sekian banyak jawaban, oh ini ada 3 poin jawaban. Ini yang layak kemudian jawaban A dan jawaban B dibenturkan, didiskusikan mana yang lebih baik, yang lebih berkualitas. Kemudian setelah perdebatan itu berjalan, karena semuanya punya argumen, pasti itu. Maka lalu moderator menyimpulkan untuk selanjutnya minta pencerahan kepada Dewan Perumus. Tuh, setelah nanti oleh Dewan Perumus lalu diberi pencerahan, kemudian sekira permasalahan ini sudah dianggap cukup, lalu Dewan Perumus itu membuat rumusan jawaban dari permasalahan yang telah dibahas itu tadi. Sudah barang tentu hasil daripada rumusan Dewan Perumus ini pasti ada yang kan tidak mungkin kemudian dapat mengakomodir dari semua pendapat. Cuman kan Dewan Perumus itu levelnya itu pasti sudah di atasnya peserta. Oke. Sehingga nanti ketika ada dari sebagian peserta yang mungkin komplain dengan rumusan kok tidak sama dengan pendapatnya, itu juga masih dipersilahkan untuk mengajukan pendapat kepada Dewan Perumus. Lalu nanti setelah dianggap cukup, maka rumusan dari Dewan Perumus itu yang sudah fix diaturkan atau disampaikan kepada Dewan Musokheh, ini sudah layak apa enggak diputuskan. Kalau menurut Dewan Musokheh sudah layak, maka disetujui kemudian difatihai. Sehingga di dalam Basul Masail itu pertama harus ada moderator. Yang kedua harus ada peserta. Mubahisin istilahnya. Kalau tidak ada mubahisin nanti bagaimana, ini kan tidak bisa jalan. Kemudian ada berumus dan ada musokheh. Untuk misalkan para samiin setia atau muhibbin ini
bisa ada, baik, tidak ada juga tidak apa-apa. Cuman alangkah baiknya nanti masyarakat itu bisa tahu seluk-beluk bagaimana LBM dalam menentukan jawaban itu seperti apa. Niki kan penting juga, bahwa untuk memutuskan suatu masalah itu tidak cukup hanya dengan menurut saya itu tidak cukup seperti itu. Oke, seperti itu, Nggih. Mas. Saya mendengar bocoran. Monggo Nggih. kalih diunjuk. Saya mendengar bocoran bahwa panjenengan Yai Romzi Kula niki tak termasuk kelinting. termasuk spesialis moderator kalau di PW ini. Oh ya, saya itu kalau Basul Masail di Jawa Timur itu memang di samping koordinator untuk bidang wakiiyah, karena dalam untuk level anu nggih, untuk level PC kayaknya masih kurang mampu. Selama ini yang sudah mampu itu minimal di level PW itu, yang sekupnya provinsi itu Basul Masail ada 3 bidang. Ada bidang namanya niku maudhu'iyah. Ini yang dibahas tematik ini. Jadi misalkan membahas bagaimana hukumnya merokok. Nah, itu nanti bukan begitu, apa itu rokok gitu. Kemudian mengandung unsur apa saja. Lalu ini kemudian kalau sudah dirokok ini efeknya apa saja. Itu seperti itu kalau maudhu'iyah. Ini Basul Masail yang paling sulit yang maudhu'iyah ini. Kemudian ada juga Basul Masail Qonuniyah. Ini biasanya yang dibahas menyikapi undang-undang pemerintah. Seperti kemarin yang di PB itu, baru ya setelah hari raya ini membahas rancangan undang-undang pemerintah terkait tembakau. Tembakau. Ya, yang di dalam rancangan itu kayaknya di dalam rancangan undang-undang itu mau mengarahkan bahwa tembakau itu seperti ganja. Itu kan bahaya itu. Bahaya. Sangat merugikan itu. Dan kemudian dibahas di Nah, hasil Basul Masail Qonuniyah ini setelah kemudian diputuskan, maka lalu direkomendasikan. Dijadikan rekomendasi, disampaikan kepada ya siapa yang ini yang kemudian yang perlu mendapatkan informasi hasil Basu ini. Itu kalau kemarin itu ya pemerintah tentu saja begitu. Kemudian ada Basul Masail itu waqi'iyah. Yang waqi'iyah itu adalah membahas kejadian-kejadian atau problematika yang real di masyarakat. Yang kemarin pernah ada itu dukun itu loh. Oh, nggih. Siapa itu? Siapa? Gus Samsudin. Yang membahas Gus Samsudin itu namanya waqi'iyah. Jadi yang memang problematika real di masyarakat. Itu mempraktekkan seperti Gus Samsudin itu termasuk sihir apa bukan. Nah, itu dibahas di dalam Basul Masail. Itu tadi pertanyaannya, Wong. Berikutnya ya, dalam perjalanan satu Basul Masail, dan kebetulan jenengan sudah sangat berpengalaman, terutama tadi dari sumber saya menyampaikan bahwa jenengan spesialis moderator. Berarti perannya kan sangat sentral. Dalam perjalanan itu mungkin dari para peserta, panjenengan mengamati kebiasaan dari para peserta itu apa ya yang terjadi atau pertandanya? Apakah ketika pembahasan ini sudah mulai sangat sangat berat, kemudian apakah ini harus ngopinya harus mulai ditambah, ini apa saja ya mungkin biasanya dari panjenengan mengamati ya biasanya kalau perjalanan pembahasan itu sudah mulai dirasa berat oleh para peserta, itu biasanya peserta kan kadang-kadang memang dari permasalahan yang ada itu juga tidak semuanya peserta itu memiliki membawa amunisi yang cukup.
Ada juga peserta yang kekurangan amunisi, itu juga ada. Kalau sudah apa namanya, kalau sudah kehabisan amunisi, itu yang tidak bisa mengikuti yang domblong-domblong saja. Kalau masih mengikuti, biasanya dia akan mendukung jawaban yang menurut yang bersangkutan sesuai dengan pemikirannya. Itu biasanya seperti itu. Kan untuk durasi pembahasan itu biasanya kan ada yang 3 session. Session pertama itu kalau pagi jam 8 nanti sampai dengan 12, lalu setelah zuhur sampai dengan asar, lalu session kalau ada 3 session ya setelah isya sampai jam 12 malam. Jadi memang cukup sangat, ya tidak sekedar cukup tapi sangat menyita waktu. Kalau kita lihat bersama bahwa saat ini masih dalam suasana kita sangat kehilangan sekali dengan sosok begawannya LBM, terutama juga di Indonesia adalah Yai Azizi. Saya yakin Yai Romzi pasti banyak pengalaman dan kedekatan secara emosional dengan beliau. Mungkin bisa diceritakan nih. Kedekatan emosional panjenengan dengan beliau dan mungkin kisah-kisah yang tidak terlupakan. Kalau saya pribadi, karena memang terlepas dari kaitannya dengan Basul Masail, saya sendiri dengan Yai Azizi masih ada hubungan saudara. Dia adalah kakak misan saya. Cuman lebih daripada itu, karena kita juga sama-sama aktivis di Basul Masail. Saya kan junior, beliau senior saya. Itu beliau kalau di dalam Basul Masail memang benar, kalau lalu banyak daripada para aktivis-aktivis junior itu menjuluki beliau dengan macannya Basul Masail, itu memang benar. Satu, untuk Basul Masail memang apapun acaranya, kalau Basul Masail kalah semua kalau Yai Azizi itu. Lalu ketika Yai Azizi itu kemudian, dulu saya kan dari sejak kecil kan sudah tahu, mulai Yai Azizi peserta, lalu menjadi moderator, kemudian menjadi perumus, lalu menjadi musokheh. Itu kalau Yai Azizi sudah menyampaikan argumen-argumennya, itu sulitnya minta ampun untuk dipatahkan. Sehingga apa yang beliau sampaikan semenjak dari peserta itu memang begitu. Itu pasti diperhatikan oleh perumus dan musokhehnya. Sehingga hasil daripada Basul Masail itu tidak jauh-jauh dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Itu sejak dari menjadi peserta. Iya, sejak dari peserta sudah seperti itu. Apalagi kemudian beliau menjadi moderator, ini kan lebih bisa menguasai. Karena dia di moderator itu kan dituntut untuk memahami jawaban dari semua peserta dan memahami pula mana dari jawaban itu yang nanti akan dibenturkan dengan jawaban yang lain. Kemudian di perumus juga begitu, kalau permasalahan itu kalau sudah dirumuskan oleh Yai Azizi, biasanya peserta itu kalau yang merumuskan selain Yai Azizi, peserta itu umek. Umek itu yang tidak setuju itu rebutan mic, istilahnya begitu. Kalau Yai Azizi yang merumuskan itu sirep, sehingga begitu beliau rumuskan langsung dimusokheh, ya terus di Fatihai itu. Sehingga kalau Basul Masail itu ada Yai Azizi, itu yang sering kehabisan masalah. Jadi masalahnya itu sudah habis, waktunya belum habis. Kalau
Selain Yai Azizi, enggak. Jadi waktunya sudah habis, masalahnya masih banyak. Itu. Makanya benar kalau saya setuju ya, kalau beliau kemudian diberi julukan macannya Bahsul Masail itu, dan dari Bahsul Masail inilah kemudian beliau bisa berkhidmah di Jam'iyah Nahdlatul Ulama sampai levelnya di kancah nasional di PB. Kalau pertemuan-pertemuan antara jenengan dengan Yai Azizi, baik secara pertemuan itu personal maupun secara kelembagaan, mungkin Yeah. ada kisah-kisah yang menginspirasi atau mungkin terkenang sampai sekarang. Wah banyak sekali kan, kebetulan ketika saya di wilayah itu biasanya berangkatnya bersamaan. Terus untuk di level PJ beliau kan musokheh, sehingga setiap selesai Basul Masail di PJ itu kan Basul Masailnya selapan sekali setiap Sabtu Pahing. Setelah Sabtu Pahing itu hasil keputusan itu kemudian ditaskeh. Ya, ditaskeh ya di dalamnya Yai Azizi, sehingga hampir minimal ya 1 bulan sekali kami bertemu dengan beliau. Banyak yang menjadi inspirasi karena bagi kami beliau itu tokoh sentralnya Basul Masail. Karena tidak sekedar bidang waqiah, semua bidang dia kuasai. Baik bidang waqiah, bidangnya maudhu'iyah dan konuniyah juga bisa beliau kuasai. Dan di antara yang menginspirasi kami adalah kalau untuk urusan Basul Masail memang tidak ada lelahnya. Jadi mau taskeh itu mau semalam suntuk itu, kalau bersama Yai Azizi beliau pasti siap. Tidak ada kemudian taskeh itu beliau ngantuk, tidak ada. Yang ngantuk itu yang kami-kami. Beliau itu kan yang kita ketahui sosoknya serius ya. Ketika dalam situasi kenapa kekeluargaan dan juga mungkin cara personal ngoten, apakah juga sering bercanda? Ya, bercanda, cuman bercandanya bukan bercanda ngelawak ya. Bercandanya itu ngentai orang. Jadi eh, apa ya, kan dalam Basul Masail itu kan banyak sekali trik untuk kemudian menjadikan lawan debat itu jatuh, itu Mentalnya. ya jatuh secara mental, itu beliau gudangnya. Jadi kalau ngentai istilahnya, bahasa Indonesianya apa ya, ngentai itu pinter sekali, yang sehingga kemudian mestinya orang itu ibaratnya perdebatan itu imbang, gara-gara memang secara mental jatuh dulu, maka tidak bisa menyampaikan hujahnya. Gitu. Karena kan Basul Masail atau di dalam debat itu memang butuh ketenangan. Kalau orangnya itu sudah jatuh mentalnya, kemudian apa ya, itu mau menyampaikan pendapat itu antara pemikiran dan mulutnya ini tidak sesuai. Nggak sinkron. Oke, tidak sinkron. Jadi sebenarnya para pemirsa bahwa komponen yang ada di Basu Masail ini sebenarnya kalau di bidang akademisi, baik di sekolah umum atau yang lain, ini sering terjadi adu argumen dan Ya, sebagainya, betul. kualitasnya. Jadi kalau mungkin ada yang istilahnya minder, takut untuk nimbrung bersama di Basu Masail, maka ini media kami sampaikan bahwa ayo kita bareng-bareng untuk membesarkan sebuah wadah yang menjadi kunci, terutama dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, ya ini yang saya mewakili kaum muda. Saya kan masih 17-an tahun gini. Oh, ya. Biasanya seseorang yang menekuni dan hobi sekali tentang ilmu gitu. Kemudian ngulik banyak referensi-referensi buku-buku itu
sehingga konsentrasinya kan di situ. Ya, Kemudian urusan asmara, nah ada percintaan itu sepertinya kok agak-agak dikesampingkan. Oke. ya, Nah ini saya ingin mengulik di antara para ahli-ahli ilmu ini bagaimana sih sebenarnya? Apakah juga cuek banget dengan masalah asmara atau ya wajar lah seperti seperti biasa. Kan pribadi. ya kalau masih jomblo Iya. ya, kalau masih jomblo ya tetap asmara itu ya menurut saya sih masih ada. Cuman memang eh, apa ya, tidak begitu terporsir ke sana Hmm. begitu. Apalagi kalau sudah berkeluarga itu para tokoh-tokoh Basul Masail itu kalau sudah Basul Masail ya semuanya termasuk urusan keluarga itu menjadi nomor sekian. Itu begitu memang. Makanya kayak ya seperti saya sendiri itu ya sering kemudian istri itu mengeluh kok Basul Masail terus itu. Kalau boleh Itu tahu nih, kalau oke boleh tahu ya, ya. dulu bagaimana kisah awal bertemu dengan pujaan hati atau tambatan hati ini bagaimana ya? Dengan kesibukan mencari ilmu dan juga bahasa masanya ya. Kalau ya macam-macam ya. Kalau saya pribadi itu ya karena memang dijodohkan, Eh, diperkenalkan. Ya aman ya. dulunya pernah tahu lalu apa kan memang masih terlalu kecil ya atau masih belum ada lah pemikiran itu. Kemudian setelah itu ada yang kemudian menyambung nih istilahnya begitu. Istilah anak sekarang nyomblang nih ya. Ya, nyoblannya ada. Karena ini kan unik sekali bahwa biasanya tidak begitu apa eh, kenapa masalah asmara ini kemudian akhirnya kan ada yang baru usia 30, Ya, 35 baru menikah. Tapi ternyata juga beliau-beliau para ahli ilmu ini juga ya wajarnya biasa ya oke, berkeluarga akhirnya ya, nantinya endingnya di situ. Hanya ya alhamdulillahnya eh, ketika berawal sudah tahu ini adalah beliau-beliau yang menyukai ilmu maka pasti calon istri ini sudah tahu ya nanti sudah, ya konsekuensinya. sudah siap dengan segala konsekuensinya. Kalau ibaratnya aparat seperti kepolisian itu kan istri keduanya adalah pistol. Ya, Pistolnya senjata itu istri kedua. Maka ya itulah memang semuanya kan dibingkai kita adalah manusia biasa yang punya juga betul. banyak urusan tapi yang jelas apresiasi bagi beliau-beliau para ahli ilmu ini yang bisa tetap menjaga bagaimana keluarga kemudian untuk khidmah di Nahdlatul Ulama dan juga secara pribadi kepada umat sendiri yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, Alhamdulillah, ini nampaknya ini mampir ngombe ini termasuk eh, pada edisi kali ini kita menyerapnya banyak sekali yang kita kaji pada ya, ya. pertemuan ini. Terima kasih sekali ya. Sama-sama, saya juga terima kasih atas kerawan panjenengan bersama tim dan mohon maaf bisanya hanya memberi ngombe. Dan perlu pemirsa sekalian ketahui bahwa beliau juga aktif dalam kegiatan penulisan dan juga dalam penerbitan buku, terutama juga banyak buku-buku yang sudah dipublikasikan, gitu. Kemudian juga beliau-beliau aktif dalam kegiatan bedah buku juga. Beliau punya produk-produk luar biasa. Kapan-kapan kita ulik itu ya, Oh, ini. siap, siap, ya, siap. Kita ini merupakan pendekar dari Wlingi, kebanggaan Wlingi beliaunya niku nanti suatu saat akan kita kupas bahas tentang karya-karya dari beliau. Terima kasih ya. Oke. Sama-sama, sama-sama. Terakhir pesan kepada terutama kawula-kawula muda dari Yai Romsi. Oke, terima kasih kepada kaula-kaula muda khususnya yang berkecimpung di Jamiah Nahdlatul Ulama. Harapan saya punya harapan panjenengan semua
bagaimana berkhidmah di Jam'iyah Nahdlatul Ulama dalam level apapun. Tidak harus semuanya di Bahsul Masail. Yang terpenting kita lakukan khidmah di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kalau bisanya di keilmuan itu bisa di Bahsul Masail, atau nanti bisanya hanya bagian publikasi itu juga, apalagi hasil daripada Bahsul Masail ini memang masih sangat butuh uluran tangan dari para kaula-kaula muda, bagaimana hasil Bahsul Masail ini kemudian mampu dirasakan oleh masyarakat arus bawah. Dan saya yakin ini adalah bagian daripada memperjuangkan agama Islam. Karena mau tidak mau, diakui atau tidak, Islam sampai di Blitar, Islam sampai di Wulingi, itu karena ilmu. Tanpa ilmu maka Islam hanya tinggal lembaran saja. Islam hanya tinggal nama saja. Harapan semoga harapan saya dan harapan kita semua di dalam berkhidmah di Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini kemudian kita diakui oleh tokoh sentral pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, diakui sebagai santri dan insya Allah menjadi santrinya yang bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa, perjumpaan kita dengan beliau, yang tentunya nanti pasti akan ada episode-episode berikutnya, dan akan banyak tokoh-tokoh lain juga yang akan kita sekalian dengan tim silaturahmi untuk mampir. Sebagai closing dari kami, saya ingin menyampaikan, kami kutip dari NU Online, bahwa dalam pembahasan Bahsul Masail tidak semua berkaitan dengan problem keagamaan. Hal ini diamati dari hasil Bahsul Masail tahun 1926 hingga 1997, persoalan keagamaan ini 62,16%, kemudian persoalan kesehatan 11,3%, politik 2,9%, ekonomi 11,6%, sosial masyarakat 5,5%, advokasi 2,9%, perkebunan ini 3,13%. Ini terakhir sampai 97. Tentunya sekarang 2023 pasti persenannya atau persentasenya lebih meningkat. Ini yang menjadi luar biasanya dari Nahdlatul Ulama, terutama organisasi ini ngupeni dan ngurupi masyarakat Nahdlatul Ulama dan juga warga muslim di Indonesia dan di dunia. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.